Halo guys, perkenalkan nama gue Topi Saputra sebagai asisten dosen dari Prof. Retno di mata kuliah rangkaian listrik teknik komputer. Gue dari Teknik Elektrik 2020 sebagai final year. Dan pada kali ini gue mau ngasih tahu materi tentang Thevenin equivalent. Mungkin teman-teman lagi belajar di kelas tentang rangkaian pengganti Thevenin, rangkaian pengganti Norton, dan lain sebagainya. Dan paling ini harapannya bisa ngebantu teman-teman untuk mengetahui eh, materi ini lebih dalam lagi dan lebih gampang dipahami. Harapannya, Bismillah. Oke, mungkin teman-teman perlu pahami bahwa rangkaian pengganti Thevenin dan Thevenin dan Norton gitu kan. Kalau Thevenin dan Norton sebenarnya nggak jauh beda, teman-teman. Ya, antara keduanya itu punya konsep yang sama. Tapi pada kali ini kita akan belajar Thevenin equivalent terlebih dahulu ya. Nah, eh, konsepnya gini, ketika teman-teman punya sebuah kom- rangkaian kompleks, ya, dan ini ada terminal A, B, nanti teman-teman bisa, kalau rangkaian Thevenin ya, rangkaian yang sangat kompleks ini bisa dijadikan gini, suatu bentuk ini. Oke, ini A, ini B. Ya, ini A, ini B. Jadi kita pengen ngebuat rangkaian yang sangat kompleks ke bentuk V Thevenin dan R Thevenin gitu. Jadi kita punya, misalkan lu punya sebuah rangkaian yang apa ya, node-nya banyak ya kan, atau sumber resistornya atau sumber-sumber dependennya tuh banyak. Nah, dari semua bilangan kompleks tersebut kita bisa sederhanakan, makanya disebut rangkaian pengganti Thevenin ya. Dari rangkaian yang banyak tersebut, yang kompleks tersebut, kita bisa sederhanakan ke hal ini gitu, sehingga nanti untuk ke depannya bisa digunakan eh, hal-hal lain, tujuan-tujuan lain yang mungkin mungkin ya teman-teman, ini pendapat gue aja, koreksi kalau misalkan salah. Kenapa sih kita butuh rangkaian pengganti Thevenin? Kenapa kita butuh rangkaian pengganti Thevenin? Kenapa kita butuh rangkaian pengganti Norton? Pasti kan ada alasannya tuh, ada tujuannya kan. Nah, kalau nggak salah yang gue masih ingat, dari rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton, rangkaian pengganti Thevenin dan rangkaian pengganti Norton, itu keduanya setelah dicari akan ada eh, analisis permasalahan lainnya, di mana analisis permasalahan tersebut bisa solve dengan mudah dengan rangkaian pengganti Thevenin dan rangkaian pengganti Norton. Tapi untuk analisis permasalahan selanjutnya gue lupa jujur. Tapi seingat gue ada. Jadi kayak lu ditanya, dicari nih, oh, lu solve problem ini. Tapi problem ini tuh sebenarnya bisa dicari dengan mudah jawabannya dengan cara, oh ya udah, gue dari rangkaian yang kompleks gue jadiin eh, rangkaian pengganti Thevenin dulu nih gitu kan, supaya nanti bisa diotak-atik lagi untuk solve that problem gitu. So ya, kita bisa langsung aja nih ke soal ini aja ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Sebentar, ini kayaknya gue ini aja kali ya. Hmm, Ini gue pindahin aja. Teman-teman ketika mau tahu, mau paham, lebih paham materi ini ya, ya teman-teman harus tahu, ini harus mengerti dasar mesh ya, dasar node dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika punya sebuah rangkaian yang kira-kira node-nya banyak nih, ya kan? Oh, gue pengen node banyak, udah abis itu rangkaian tertutup. Oh ya udah, gue sikat aja pakai mesh gitu kan. Nah, temen, kalau mesh tuh ingat, mesh, sorry, mesh itu dia
KVL ya. KVL artinya delta V sama dengan 0. Kalau not itu dia KCL ya. Artinya apa KCL? I masuk gitu kan. Koreksi kalau salah ya teman-teman. I keluar. Soalnya gue anak gastrik jadi nggak elektron banget ya. Oke, teman-teman, setelah kita udah punya kayak gini, ya kan, hal yang bisa kita lakukan nanti bisa diotak-atik nih. Namanya analisis rangkaian gitu kan. Ya berarti kita menganalisis rangkaian tersebut. Tuh. Contoh kita punya rangkaian ini nih. Rangkaian ini kalau kita mau cari find the Thevenin equivalent of the circuit in figure 4112 as seen by looking into terminals A and B. Gitu ya. Kita tahu nih. Oh, oke. Ini satu hal yang penting, dasar penting. Terus teman-teman juga harus pegang ketika gini-gini. Bentar aja. Gini aja. Kita mulai dulu aja. Oke, jadi langkah-langkah nih. Langkah-langkah Thevenin equivalent. Equivalent. Pertama apa? Mat Pertama apa? Ngerti tahu nggak? Pertama, matiin dulu ya kan? Lepasin beban dulu. Lepasin beban di RL di terminal AB. Terminal AB. Karena ini udah dilepas ya udah. Artinya aman ya. Setelah kita lepasin beban, kira-kira apa, teman-teman? Apakah tahu? Setelah kita lepasin beban, hal yang selanjutnya kita lakukan, setelah kita lepasin beban, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah matikan semua sumber. Matikan sumber apapun, sumber tegangan, sumber arus, gitu ya. Tegangan, sumber arus. Oh, sorry. Thevenin equivalent, tapi untuk nyari rangkaian Thevenin dulu, RTH ya. Nanti kita nyari RTH, kita ngitung FTH ya kan. Karena kan kita pengen dua nih. Kita pengen hitung RTH-nya, kita nanti pengen hitung FTH-nya gitu kan. Lepasin beban RL-nya dulu, matikan sumber tegangan, habis itu apa? Habis itu hubungkan sumber tegangan ke terminal AB, ya kan? Tegangan ke terminal AB dan hitung RTH-nya. Hitung RTH. Ya, sebenarnya kalau dalam menghitung, teman-teman harus benar-benar paham sih dasar-dasar dari elektronika ya. Jadi eh, ini suatu hal yang sangat-sangat penting gitu. Kalau teman-teman nggak punya basic, mungkin teman-teman bisa coba ulus-ulus sedikit lah, ya kan? Elektronikanya seperti apa? RL yang pertama tuh kayak gimana? Mesh, not kayak gitu-gitu, ya. Itu sangat-sangat penting teman-teman. Jadi harus dipahami ya. Jadi yang pertama lepasin beban RL, yang kedua matikan sumber tegangan, yang ketiga hitung resistansi ya. Enggak, ini sih untuk hubungkan sumber tegangan AB, tegangan AB itu cuma untuk tegangan yang independen ya, dependen. Tapi kita karena ini nggak pakai tegangan dependen, kita nggak usah ini, terus kita masuk masuk ke sini aja. Jadi A, B, D. Hitung RTH. Sorry kalau kurang jelas ya tulisannya teman-teman. Oke, yang pertama, ini kan RTH nih. Kita coba dulu aja RTH. Caranya gimana? Nah, lepasin beban RL. Ini udah lepas belum nih? Kalau kita coba copy lagi ya. Kita copy lagi deh. Kita copy. Nah, teman-teman, kalau kita punya nih rangkaiannya seperti ini. Kira-kira kan udah dilepas langkah pertama, lepasin beban RL terminal AB. Udah. Yang kedua, matikan sumber tegangan. Sumber tegangan dan sumber arus. Dan arus ya. Dan arus. Nah, karena kan sumber apapun lu matiin aja. Gitu kan.
Habis itu yang selanjutnya yang bisa lo lakukan adalah apa? Matikan sumber tegangan. Gimana tuh maksudnya matiin sumber tegangan? Kita matiin aja, bro. Jadi dengan lo punya arusnya segini, 4 ampere, arus ini pahami baik-baik, camkan baik-baik, catat. Ketika matiin sumber tegangan, dan arus, terutama arus yang independen ya, tidak terikat, independen. Ini ada dua. Kalau misalkan dia tegangan, sumber tegangan, jadinya short circuit. Tapi kalau misalkan dia arus, ini open circuit. Oke, ya. Arus itu open circuit, sumber tegangan short circuit, sumber arus open circuit. Dan ingat satu konsep, arus itu ya kan adalah elektron yang bergerak. Ketika dia masuk ke dalam arus, ketemu dengan sumber yang open circuit ya, yang ini open circuit itu sebagai jalan buntu bagi arus. Jalan buntu bagi arus. Ya, jadi artinya open circuit adalah jalan buntu bagi arus. Ketika nih arus pengen jalan, ya kan? Ternyata di depan ada dua persimpangan. Arus pengen jalan. Di depan ada dua persimpangan, ya kan? Anggap misalkan kita arus dari sini nih mau lewat di sini. Kira-kira di depan tuh ada tiga persimpangan deh, ya kan? Tiga persimpangan. Kira-kira dia bakal lewat mana sih? Bakal lewat kanan nggak? Kira-kira? Enggak. Kenapa enggak? Karena kalau si arus ini udah tahu nih, oh gua udah tahu nih, gua lewat kanan itu buntu jalannya, ya kan? Karena kenapa? Karena di depan ada open circuit gitu kan. Oh ya udah, artinya gue belok kiri atau enggak lurus aja kan. Nah, intinya kayak gitu. Ini berguna buat teman-teman ketika nanti ada mau analisis suatu hal ya di rangkaian-rangkaian terbening di rangkaian nonton ini nanti. Oke, jadi ini suatu hal, pegang konsep ini ya. Harapannya ini bisa jadi pegangan teman-teman untuk sekarang dan untuk ke depannya. Itu langsung aja kayak gini. Kita masuk ke langkah kedua tadi, kan langkah pertama udah. Langkah kedua matikan sumber arus. Kalau misalkan ini matikan sumber tegangan dan arus. Sumber tegangan short circuit, sumber arus open circuit. Jadi kalau kayak gini, kita matiin aja. Langkah kedua ya, matiin aja. Jadi ini kan jadinya apa? Open circuit kan? Sorry. Jadinya open circuit. Oke, kayak gini kan? Oke, teman-teman, kalau udah kayak gini, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah gimana nih? Langkah ketiga kan adalah ngitung aja kan tegangannya, rangkaian tegangannya, langkah rangkaian sorry RTH-nya. Nah kalau udah kayak gini ini menjadi suatu hal yang menarik yang harus diselesaikan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pegang konsepnya. Kuncinya adalah megang konsepnya. Nih, lu tahu paralel tuh apa? Paralel, konsep paralel tuh apa sih? Ketika ada misalkan gini, set, set, set. Nah, paralel resistor itu apa? Ketika ada satu kaki, kaki ini ketemu kaki ini ketemu kaki ini. Artinya ada suatu bentuk eh, ketika dua kaki yang bersamaan itu nyatu kan. Jadi dua kaki dalam dua resistor nih. Dalam dua resistor ada dua kaki yang nyatu.
satu kaki nyatu, satu kakinya nyatu lagi gitu kan. Jadi ada dua kaki yang nyatu. Contoh misalkan ini, sep, ini kan antara resistor ini sama resistor ini ada dua kaki yang nyatu ya. Ya udah, artinya itu paralel. Cuma ketika kita berbicara tentang seri, ya paralel ya. Kalau kita bicara seri, ya, artinya antara resistor satu dengan resistor kedua itu satu kaki doang yang nyatu, gitu kan? Nah, mungkin bisa ditambah. Ini nanti bisa kemana, kemana, kemana. Nah, kalau di paralel lagi artinya ya udah kaki resistor yang ini gitu kan nyatu dengan kaki resistor yang keduanya. Makanya ini diseriin dulu nanti bisa di paralel. Gitu konsepnya. Paralel seri kalau paralel tuh ada dua di antara resistor yang diparalelkan itu dua-duanya tuh nyatu satu sama lain. Kalau misalkan seri satu aja satu kaki pada masing-masing resistor yang nyatu gitu dan terhubung. Nah, itu perlu dipahami. Oke, dari sini kira-kira ini seri atau paralel? Dari kita coba lihat dulu. 6 sama 6. Ini seri atau paralel nih, teman-teman? Seri ya. 6 sama 6 seri. Berarti jadinya gini. Pep, 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 pep. Seri. Kan gini ya. 6. 6 tambah 6 berapa? 6 tambah 6, 12. Ini 4. Ya, RAB. Oke. Ya, sama. Sekarang udah nih. 6 sama 6 udah seri nih, bro. Selanjutnya, antara 12 dan 4 kan kaki yang ini, kaki antara resistor satu dengan resistor yang lain, itu kan kaki yang ini nyatu nih satu sama lain. Oh, kaki ini nyatu lagi, berarti kan ada dua kaki yang nyatu kan. Berarti ini apa nih? Serinya paralel kan? Ya udah berarti kalau paralel enaknya gini aja bro. 12 kali 4, 12 tambah 4. Nggak usah satu per. Lama. 48 per 16. Berapa itu? 3 ya? 3 kan? 3 ohm. Nah, ya udah. Artinya rangkaian Thevenin ya, RTH-nya RAB, ini kan RAB nih. RAB sama dengan rangkaian Thevenin sama dengan 3 ohm. Ini kita main konsep ya. Jadi kalau misalkan lama, teman-teman harus sabar. Oke, nggak apa-apa. 3 ohm. Kalau misalkan kita udah punya RTH-nya. Sekarang kita mau nyari FTH. Cara menghitung fate Thevenin itu sama aja langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkah yang RTH tadi kan udah ada ya, lepasin beban dulu kalau misalkan bebannya masih ada. Yang kedua matiin sumbernya. Kalau misalkan sumber tegangan itu short circuit, sumber arus itu open circuit gitu kan. Dan yang ketiga baru hitung-hitunglah resistansinya kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang fate Thevenin, artinya kita harus hal yang harus kita lakukan adalah langkah pertama, lepasin beban-bebannya. Langkah kedua itu adalah hitung tegangan pada terminal, hitung tegangan pada terminal AB. Ini bisa menggunakan analisis node ya atau analisis mesh ya. Yang ketiga yaitu adalah baru VAB sama dengan VTH. Kita coba copy lagi ya biar kita nggak usah naik-naik ke atas. Sorry. Ctrl Z, copy. Oke, ini kan udah ya kayak gini teman-teman ya. Berarti hal yang bisa kita lakukan apa? Lepasin beban kan udah. Oke, centrang. Hitung tegangan pada terminal AB. Tegangan pada terminal AB. Oke, tegangan pada terminal AB kita bisa nih, ya kan? Udah. Karena ingat
Ingat kalau kita tegangan terminal AB bisa pakai analisis node atau analisis mesh gitu kan. Lu lihat dulu nih, cuy. Lihat dulu itu tegangannya itu banyak, itu rangkaian enaknya pakai apa? Bebas suka-suka lo. Tapi kalau gue bakal lihat dulu nih. Oh, ini kayaknya rangkaian tertutup, ya kan? Dan ini tuh kayaknya banyak notnya nih, ya kan? Jadi kalau gue pakai not, kayak susah, ya kan? Berarti gue kayaknya enakan pakai mesh aja, bro, ya kan? Gue pakai mesh aja nih, ya kan? Meshnya gini, set I1, set I2, kan gitu ya? Hmm, udah, hitung aja I1 berapa? I1 kita loop I1 dulu ya. Loop I1 kita loop I1 artinya apa? Apa coba? Ingat, Pak, kalau mesh itu kan delta V sama dengan nol ya. Delta V sama dengan nol. Artinya 6 I1 kurang 6 I2, ya kan? 6 I1 dikurang 6 I2 gitu kan. Sama dengan nol. Nah, terus kita pengen nyari apa lagi? Kita pengen nyari loop I2, ya kan? Loop I2. Ingat, loop I2 sama kayak gitu. 6 I2 dikurang 6 I1, ya, kita tambahkan dengan 4 I2, ya. 4 I2 sama dengan nol, gitu kan. Berarti kan jadinya min 6 I1 ditambah 10 I2, ya, sama dengan nol, teman-teman. Oke, bener nggak? Ini rangkaian pertama, ini rangkaian kedua, ini persamaan kedua, ini persamaan pertama. Nah, kalau kayak gitu, kita udah punya dua persamaan kan. Kira-kira ada keterangan lain nggak, teman-teman nih? Ada keterangan lain kah yang bisa kita dapatkan dari sini? Nah, kalau nggak ada, kita lihat dulu. Kita kan mau nyari VAB, ya kan? Sebenarnya VAB itu kan sama nih. Ini sama ini dong. Tegangan yang ada di sini. Dan artinya VAB itu kan sama dengan I2 kita kali dengan 4, ya kan? Nanti jadinya VAB dan vetovenin gitu aja. Nah, I2 sama 4. Berarti kita harus nyari apa? I2-nya dong, ya kan? Sorry, I1 dengan kayak gini aja, kita lihat teman-teman mungkin udah apa ya, dari awal sama kayak gua belum nyangka gitu kan ketika dapat soal. Kita coba-coba dulu. Tapi ketika udah masuk gitu kan, udah ngelihat lagi, dapatlah konsep I1 sama dengan I1 sama dengan 4 ampere. Ternyata gitu kan. Oh iya nih, kan arus yang mengalir ke sini ke bawah, ternyata 4 ampere. I1-nya 4 ampere. Artinya ketika I1-nya 4 ampere, kalau kita masukin ke sini bisa nggak? Teman-teman, dapat I2 nggak? Kira-kira. Berarti kan jadinya 10 I2 sama dengan 6 I1, ya. 10 I2 sama dengan 6/10 kali I1. 6/10 kali 4, gitu kan. Jadinya berapa? 6 kali 4, 24. Per 10, 2,4. 2,4 ampere, gitu kan. Berarti VTH sama dengan VAB sama dengan 2,4 kali 4, teman-teman. 16,189, 9,6. 9,6 volt. Nah, kita udah punya VTH sama RTH. Berarti caranya gimana? Rangkaian penggantinya gimana? Rangkaian penggantinya gini. Lihat, beb, beb, A, B. Ini B. Ini A, ini B. Ini 9,6. Ya.
ini plus, ini minus, ya kan? Ini 9,6 volt. Ini berapa tadi? RTH-nya 3 ya. 3. Oh, udah dapatlah sebuah rangkaian pengganti Thevenin. Pengganti Thevenin. Paling kayak gitu ya teman-teman. Jadi hal yang untuk rangkaian pengganti Thevenin konsepnya ikutin aja kayak gitu. Tapi teman-teman perlu pahami bahwa eh, untuk di langkah kedua gitu kan, ketika kita sorry, untuk nyari yang RTH di langkah kedua, angka ketiga angka ketiga hubungkan sumber tegangan. Ini tuh ketika sumber tegangannya eh independen dependent, sorry. Artinya dia bergantung kepada eh, rangkaian lain, kepada sumber lain atau apapun itulah. Nah, jadi teman-teman harus tambahin. Nanti mungkin di lain waktu gue bakal jelasin juga, insya Allah ya, apabila berkenan, untuk rangkaian eh, Thevenin ketika ada dependent source gitu. Paling untuk saat ini itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.